Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berdiri di negara Republik Indonesia yang dipelopori oleh kira-kira 18 tokoh pendiri. Nahdlatul Ulama mengajarkan kehidupan dan berkepribadian yang membawa dan mencerminkan akhlak yang baik dan membawa citra Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mencontoh suri tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah dan berkumpulnya beberapa ulama yang menjadikan Nahdlatul Ulama kuat karena tidak sendirian. Berdiri di zaman penjajahan, Nahdlatul Ulama berkiprah dalam hal memecahkan pemikiran Islam, pembentukan pesantren-pesantren, dan menjaga kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, serta meninggikan hubungan antara sesama manusia, meninggikan hubungan antara sesama warga negara yang beragama Islam, dan mempersatukan pandangan Islam yang dulunya bercerai-berai dan beraneka ragam corak kebudayaan dan tata cara beribadah di dalam kesehariannya dan bermasyarakat. Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan wadah pembentukan karakter mulai remaja, dewasa, tua, dan lanjut usia. Nahdlatul Ulama membawa kiprahnya dengan dilandasi pandangan-pandangan yang sangat mengacu kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan berkumpulnya para ulama yang dibarengi beberapa tokoh, sekitar 18 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, mempersatukan pandangan, membentuk satu ikatan persaudaraan, membangun dan memperjuangkan Islam dari jalan kebenaran dengan mengacu pada pandangan 4 mazhab imam besar di dunia Islam, yaitu diantaranya 4 mazhab besar itu yaitu pandangan mazhab Imam Maliki, pandangan mazhab Imam Hambali, pandangan mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan mazhab Imam Hanafi, di mana disimpulkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama
Empat pandangan imam besar ini adalah pandangan yang baik, pandangan yang dapat dicontoh, pandangan yang dapat dikerjakan dalam menjalankan ibadah maupun bertata perilaku bermasyarakat, berkehidupan, dan hidup di dunia yang penuh gejolak. Di mana pandangan empat mazhab ini dipandang baik dan toleran. Meskipun ada sedikit ketidaksamaan antara empat imam ini, tetapi masih dapat diambil sebagai pedoman di antaranya yang benar-benar sesuai dan tepat pada keadaan yang kita alami. Ketidaksamaannya pandangan empat mazhab ini bisa ditoleransi karena adanya penyebab keadaan, adanya penyebab sesuatu yang kita hadapi di masing-masing keadaan di tempat masing-masing dan kemampuan kita masing-masing dalam menyikapi hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari hal-hal yang penting, para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama selalu mendirikan pesantren yang didahului dengan pendidikan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dan kerukunan umat beragama, serta tata disiplin dan tertib beribadah, mengerjakan yang wajib, menjalankan yang sunnah, dan berjuang sesuai dengan etika dan moral bangsa dan negara, dan menanamkan jiwa bertanah air dan berbangsa dan bernegara. Semua tokoh Nahdlatul Ulama bersepakat dan berpandangan bahwa falsafah negara Republik Indonesia yang sah ini akan selalu diikuti, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan semangat berjuang membela perjuangan Islam, yaitu meneruskan yang baik sesuai pandangan empat mazhab imam besar Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki ini. Juga meneruskan perjuangan mencari dasar-dasar sahih, dasar-dasar yang dianjurkan dalam perjuangan agar mencapai perjuangan Islam yang hakiki, yang hasanah, yang thayyibah, yang barokah, yang manfaah, dan yang maghfirah. Akhirnya menjadi ajaran agama Islam yang utuh, yang lengkap, yang benar, yang sah dan sahih untuk dikerjakan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai hal kecil dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya mempunyai tuntutan dan kewajiban dalam hidup ini untuk menjalankan ibadah sesuai agama Islam, yaitu contohnya dalam satu kali kita membaca syahadat, yang kedua menjalankan sholat, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah zakat, dan selalu mencari ilmu yang bermanfaat, mencari
tujuan yang bermanfaat, mencari landasan perjuangan yang bermanfaat untuk hari ini dan untuk kemudian hari, supaya tidak melenceng dari kaidah Islam yang ada serta kehidupan bernegara yang baik, yang benar, yang sesuai dengan tata aturan moral bermasyarakat, yang tidak menyalahi terhadap peraturan dan keadaan di negara Republik Indonesia ini. Dengan itu Nahdlatul Ulama memberikan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tetap memegang budi pekerti tauladan Rasulullah dan tetap memegang kunci persaudaraan, persahabatan, kedamaian, kemakmuran, dan kemaslahatan yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Mengajarkan tata budi pekerti, sopan santun, unggah-ungguh, andap asor, serta tetap meyakini bahwa kita adalah manusia yang halayaknya mempunyai kehidupan dan kesalahan serta kebebasan berkehidupan bernegara yang akan membawa kemajuan dan kebebasan kita menjalankan hidup sesuai dengan koridor kehidupan masing-masing, sesuai dengan latar belakang dan cita-cita kehidupan sendiri-sendiri, sehingga dalam menggapainya bisa berjalan dengan jalan yang baik, berjalan dengan nyaman, berjalan dengan ilmu, berjalan dengan tujuan yang benar, tujuan yang tidak menyesatkan maupun perjalanan yang membawa kesuksesan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam keluarga, di dalam hidup berpolitik, bernegara, dan yang lain sebagainya. Tidak terlepas dari pandangan nenek-nenek moyang kita, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Para tokohnya juga berpolitik untuk kehidupannya. Karena itu tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama menata kehidupan dengan jalan seperti halayaknya manusia dan masyarakat yang ada, mencari kehidupan menjadi rakyat di negara Republik Indonesia ini dan membesarkan Islam, berjuang menyebarkan agama Islam, agama yang benar, agama yang mulai nol, agama yang bisa diterima oleh kehidupan manusia, agar tidak menyalahi aturan kodrat manusia dan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh semua warga dan pengikutnya akan keraguan-raguan, akan kecemasan, akan ketidaktahuan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan kehidupannya bersinar terang dan cerah terang benderang menjalani kehidupan
di masa kini dan di masa depan. Tidak terlepas dalam kehidupannya menyebarkan Islam, para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama juga berjuang membela kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, mencapai puncak kehidupan yang bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu terjeratnya kehidupan penjajahan. Untuk itu, warga Nahdlatul Ulama harus pintar, harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, agar tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah bercerai-berai, tidak mudah bersalah pandangan antara satu dan yang lain, tidak mudah berseberangan pandangan yang tidak terpecahkan karena sudah dibekali ilmu dalam kehidupan sehari-hari, mulai kecil sampai besar, dididik dengan ilmu agama Islam yang baik dan benar. Untuk itulah tidak mungkin nantinya jika NU besar nantinya, jika Nahdlatul Ulama ini benar-benar dianggap sebagai perjuangan perdamaian dalam kehidupan Islam, jika benar-benar Nahdlatul Ulama ini dijadikan sebagai ugeman ilmu, ugeman tatanan mendidik anak mulai kecil sampai besar, Nahdlatul Ulama memberikan pelajaran yang lengkap tentang kehidupan, juga tentang Islam, tentang cara berdamai, dan tentang cara memecahkan masalah dalam perbedaan pandangan. Jadi menyatukan pandangan Islam agar tidak mudah retak dan bercerai-berai, agar tidak mudah bertukar pandangan dan bersengketa. Jadi Nahdlatul Ulama mengajari santrinya dengan satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Maghfirah, yang tujuannya agar mempersatukan negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang bersatu, bersatu pandangan, bersatu ajaran, bersatu ideologi, yang tidak terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan memegang Al-Quran dan Al-Hadis serta pandangan empat mazhab imam, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Saya kira untuk mempersingkat waktu, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah dan kedamaian serta kemerdekaan selalu ada di sanubari kita selalu bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.